Nabila Aula Hidayat dengan NIM 2414299. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi core banking. Apa sih yang dimaksud dengan core banking itu? Jadi, core banking adalah sistem inti yang digunakan oleh bank untuk mengelola operasi dan layanan perbankan mereka, baik secara terpusat maupun terintegrasi. Jantung bank atau core banking system CBS merupakan sistem inti yang menjadi tulang punggung operasional bank. Sistem ini menyimpan data nasabah, transaksi, dan informasi penting lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi layanan, yaitu CBS mengintegrasikan berbagai layanan perbankan seperti contohnya tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan layanan digital ke dalam satu sistem pusat. Kemudian ada efisiensi dan kecepatan, yaitu CBS memungkinkan bank untuk memproses transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada akses real time, yaitu CBS memungkinkan bank untuk mengakses informasi dan memproses transaksi secara real time dari berbagai cabang. Yang selanjutnya ada kemudahan nasabah. Itu yang terpenting. CBS memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dari berbagai cabang, ATM, dan layanan digital. Selanjutnya ada contoh penerapannya. Yang pertama ada Anda dapat melakukan penarikan tunai di ATM di cabang bank manapun karena CBS memungkinkan bank untuk mengakses rekening Anda secara real time. Kemudian yang selanjutnya Anda bisa dapat melakukan transfer dana antar rekening secara online karena CBS mengintegrasikan layanan transfer dana ke dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya ada bank dapat memantau dan mengelola portfolio pinjaman secara terpusat karena CBS ini menyimpan data pinjaman dan informasi terkait. CBS juga merupakan sistem yang penting yang telah merevolusi dunia perbankan dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan bagi akses nasabah. Sistem ini terus berkembang dengan integrasi teknologi baru seperti internet banking dan mobile banking. Kemudian definisi lain core banking system atau CBS adalah sistem teknologi informasi utama yang digunakan oleh bank untuk mengelola seluruh aktivitas operasional perbankan baik secara terpusat dan real time. Selanjutnya CBS memungkinkan bank untuk memproses transaksi, mengelola data nasabah, produk keuangan, dan laporan keuangan dengan otomatis, aman, serta efisien. CBS disebut core karena menjadi inti dari seluruh layanan bank, kemudian dari tabungan, pinjaman, giro, deposito, hingga transaksi digital atau mobile dan internet banking. Kemudian, fungsi utama core banking system adalah karakteristik core banking system yang ideal. Yang pertama ada terpusat atau sentralis. Data dan proses diatur dalam satu sistem pusat. Kemudian yang kedua ada real time processing, yaitu transaksi langsung tercatat dan terlihat oleh semua cabang. Yang ketiga ada multi-channel. Apa sih multi-channel itu? Yaitu terintegrasi dengan ATM, mobile banking, internet banking, dan cabang. Kemudian
Yang keempat ada aman atau secure, memiliki sistem keamanan tinggi untuk melindungi nasabah. Kemudian yang selanjutnya ada modular. Jadi modular adalah terdiri dari berbagai modul, yaitu seperti contohnya deposito, pinjaman, pembayaran yang saling terhubung. Kemudian yang keenam ada mudah disesuaikan atau nama lainnya yaitu customizable. Adalah bisa diadaptasikan dengan produk dan kebutuhan spesifik dari bank tersebut. Kemudian yang terakhir ada yaitu yang ketujuh, ada mematuhi regulasi. Apa yang dimaksud dengan mematuhi regulasi itu? Jadi sesuai standar OJK Bank Indonesia atau BI dan peraturan perbankan lainnya. Perkenalkan, nama saya Syara Intan Nur Ariska dengan NIM 241420072 akan menjelaskan materi terkait manfaat core banking system. Jadi, core banking system atau bisa disingkat sebagai CBS adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah institusi perbankan. Sebagai pusat berbagai aktivitas bank, CBS ini dapat menjadi sistem unggulan yang masa depannya itu akan berjalan beriringan dengan perkembangan bank digital. Mengapa demikian? Karena CBS ini dia itu kinerjanya ini menggunakan teknologi yang dimana akan lebih mudah dan pasti akan mengikuti jejak digital, perkembangan digital teknologi di masa yang akan mendatang. Core banking system merupakan teknologi finansial yang digunakan bank dalam mengelola berbagai layanan dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi, core banking system ini sudah terintegrasi ya teman-teman sistemnya, dan keunggulan ini membuat sistem CBS ini memiliki berbagai manfaat bagi bank hingga peluang besar juga bagi bank. Nah, beralih pada fungsi CBS, sistem ini itu tidak perlu dilakukan lagi ya teman-teman, karena mengingat dengan bantuan CBS, bank dapat memangkas alokasi waktu dan proses kerja untuk aktivitas perbankan lainnya. Karena hal tersebut itu berkaitan dengan efisiensi yang dapat dirasakan oleh bank serta kemudahan lain yang dapat diterima oleh nasabah. Kenapa demikian? Karena ya sistem core banking system ini itu mempermudah nasabah dalam memudahkan urusannya. Nah, bank juga harus mempertimbangkan ukuran dan anggaran saat memutuskan solusi core banking mana yang akan digunakan. Jadi, bank ini harus menentukan nih kira-kira solusi core banking apa yang akan ia gunakan. Nah, modernisasi core banking ini dia memberikan kerangka kerja yang memungkinkan bank beroperasi lebih efisien sekaligus menawarkan opsi untuk stabilitas. Sistem core banking merupakan bagian penting dari operasional bank dan efisiensi serta keberhasilan sistem secara keseluruhan. Nah, kali ini saya akan menyebutkan apa saja manfaat dari core banking. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama itu manfaat dari sistem core banking itu dia itu mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem terpusat serta mengoptimasi aktivitas yang sebelumnya berjalan secara manual. Jadi apa sih yang dimaksud dengan secara manual itu? Jadi secara manual itu yang seperti nasabah ketika membutuhkan suatu penyelesaian masalah atau seperti ingin membutuhkan layanan, dia tuh harus ke bank langsung
langsung ke institusi bank tersebut. Nah, dengan adanya core banking ini itu memudahkan nasabah dalam mengatasi kebutuhan layanannya, karena dengan core banking sistem ini nasabah tidak perlu repot-repot lagi mengunjungi bank langsung tersebut, melainkan bisa dapat melalui aplikasi seperti mobile banking atau internet banking. Yang kedua, ada peningkatan layanan pelanggan dengan akses real time. Nah, melalui sistem ini akses data nasabah dan transaksi dapat dilakukan secara real time. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, ada berbagai layanan untuk nasabah. Jadi diantaranya itu manfaat core banking ada berbagai layanan untuk nasabah. Jadi tersedia banyak layanan untuk nasabah dari sistem core banking ini. Perusahaan itu dapat menawarkan berbagai layanan untuk nasabah. Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu perusahaan itu dapat menyediakan mobile banking dan internet banking. Dan oleh karena itu, nasabah dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Jadi, dengan adanya mobile banking dan internet banking ini, nasabah itu bisa mengaksesnya kapanpun yang ia mau dan di mana saja ia berada. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sistem ini tuh membuka peluang untuk adanya integrasi layanan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, ada pengelolaan sistem data yang terpusat dan aman. Nah, sistem mutakhir CBS dilengkapi dengan fitur keamanan yang inovatif yang mendukung perlindungan data dan transaksi nasabah untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Jadi, dengan adanya CBS ini, itu sudah terjamin aman, teman-teman. Data kita itu sudah terjamin aman, dan pastinya perusahaan pun akan menjamin bahwa sistem CBS ini itu aman dan nasabah itu bisa percaya kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, ada memitigasi risiko. Sebagian besar sistem core banking ini itu dilengkapi dengan keamanan siber tingkat tinggi untuk melindungi infrastruktur dari peretasan dan malware, serta memastikan keamanan data nasabah. Teknologi canggih seperti modul enkripsi digunakan untuk mengurangi penipuan dan risiko kredit. Di sisi pelanggan, langkah-langkah keamanan tambahan dapat mencakup autentikasi 2 faktor dan verifikasi biometrik untuk perlindungan ekstra. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, jadi dengan adanya CBS ini itu ya bisa memitigasi risiko, atau seperti yang saya sudah sebut tadi, itu perusahaan ini bisa menjamin bahwa sistem CBS ini akan menjaga data-data kita dengan aman dan kita tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya seperti penipuan atau resiko kredit. Itu tidak perlu, teman-teman, karena sistem CBS ini, core banking system ini sudah menjamin bahwa aman data kita. Dari yang sudah saya sebutkan tadi manfaat-manfaatnya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa core banking system ini itu sangat aman dan sangat dapat bisa diandalkan ya, teman-teman. Jadi dengan adanya core banking system ini kita dapat lebih mudah untuk mempermudah kebutuhan yang kita inginkan. Ya, dengan CBS ini kita tidak perlu repot-repot lagi harus ke bank, karena CBS ini telah menyediakan layanan seperti mobile banking yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman. Baiklah, saya Sri Meliani dengan NIM 241420089. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja core banking system. Core banking system mengintegrasikan seluruh aktivitas perbankan seperti pengelolaan rekening, transfer uang, penyelesaian transaksi, pemrosesan pinjaman, manajemen risiko, pengawasan kepatuhan, dan lain-lain.
Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan rekening mereka, termasuk saldo, transaksi, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Nah, setelah data dikumpulkan, core banking system memproses transaksi yang melibatkan rekening pelanggan seperti transfer uang, penarikan uang tunai, dan pembayaran tagihan. Nah, selain itu, sistem ini juga menghasilkan laporan keuangan untuk membantu bank memantau kesehatan keuangan mereka, termasuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Selain itu, core banking system membantu bank mengelola resiko seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional dengan menghasilkan laporan resiko dan memperkuat sistem pengawasan. Adanya core banking system memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan seperti layanan perbankan internet, aplikasi seluler, dan layanan bank lainnya. Nah, peran core banking system di sini seperti kantor cabang, agen atau partner, aplikasi lainnya melalui dengan pengumpulan data, kemudian persetujuan, kemudian pelaporan, kemudian layanan pelanggan. Dalam rangka menjalankan semua fungsi ini, core banking system membutuhkan integrasi dengan sistem perbankan lainnya, seperti sistem pembayaran, sistem manajemen dana, dan sistem manajemen risiko, serta mengandalkan infrastruktur teknologi yang andal dan aman. Untuk memperdalam pemahaman, berikut peran core banking system dalam sebuah proses transaksi yang dilakukan nasabah dalam sebuah ATM. Yang pertama, ada input data, yakni data transaksi disediakan oleh nasabah melalui berbagai saluran, seperti mesin ATM, online banking, atau cabang fisik. Data kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh nasabah atau oleh petugas bank. Yang kedua, yakni verifikasi dan validasi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh sistem untuk memastikan data yang dimasukkan akurat dan valid. Yang ketiga, yaitu proses dan penyelesaian transaksi. Nah, setelah diverifikasi dan divalidasi, transaksi diperoleh oleh sistem dan dana transaksi lainnya ditransfer ke rekening nasabah yang sesuai. Yang keempat, yaitu ada manajemen risiko dan keamanan. Nah, sistem ini juga berfungsi untuk mengelola risiko dan keamanan dengan mengidentifikasi potensi risiko dan memantau aktivitas mencurigakan atau yang tidak normal. Yang kelima, yaitu ada pelaporan. Nah, core banking tersebut menghasilkan laporan keuangan dan pengawasan yang diperlukan oleh bank dan otoritas pengawas. Selanjutnya, yaitu ada regulasi terkait core banking system. Di Indonesia dan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan implementasi core bank system. Pertama, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank. Nah, peraturan ini menjelaskan tentang kewajiban bank untuk memiliki sistem pengelolaan teknologi informasi yang handal dan aman, termasuk dalam penggunaan core banking system. Selain itu, BI juga memiliki kebijakan tentang keamanan informasi perbankan seperti kebijakan BI nomor 16/14/PBI/2014 yang mana yaitu tentang penanganan ancaman keamanan informasi pada lembaga jasa keuangan. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara pengamanan data dan informasi perbankan dalam penggunaan core banking system. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengadilan penggunaan, BI juga merupakan program audit teknologi informasi secara rutin terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Nah, selain itu, regulasi dari BI terdapat juga aturan mengenai perlindungan data pribadi, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis sistem informasi termasuk core banking system yang mengumpulkan dan memproses data pribadi pelanggan. Selanjutnya yaitu ada mengoptimalkan core banking system. Kemajuan teknologi yang ada saat ini memungkinkan sistem teknologi yang ada di perbankan untuk selalu terhubung ke pihak ketiga yang relevan. Tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan kapabilitas yang dimiliki sistem bank, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap dan nyaman bagi para nasabahnya. Terkait core banking system, Brankas memiliki layanan open core yang dapat membantu institusi perbankan core banking system yang dimiliki melalui aplikasi API
X. Open Core. Brankas menyediakan platform open source alternatif untuk meningkatkan sistem perangkat lunak core banking komersial. Nah, di sini juga terdapat sejumlah manfaat penting dari layanan open core. Yang pertama, ini memungkinkan bank untuk mereduksi biaya core banking system termasuk dari sisi pemenuhan lisensi sesuai aturan pemangku kebijakan. Yang kedua, yaitu dikarenakan open core berbasis open source memungkinkan setiap bank melakukan kontrol akses untuk melindungi data nasabah. Yang keempat, yaitu ada modul yang ada dalam core banking system. Beberapa modul yang ada dalam core banking system meliputi modul akuntansi, mengelola pencatatan transaksi keuangan dan memastikan laporan keuangan bank sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu modul tabungan dan deposito, mengelola produk tabungan, deposito berjangka, dan akun lainnya untuk nasabah. Yang ketiga yaitu ada modul pinjaman, mengelola pemberian kredit, pengajuan pinjaman, pelunasan, dan penjadwalan pembayaran pinjaman. Selanjutnya yaitu ada modul kartu kredit atau debit, menangani pemrosesan kartu kredit, debit, serta transaksi terkait. Selanjutnya yaitu ada modul layanan digital, mengintegrasikan saluran layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, ATM, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu ada integrasi dan antarmuka. Ini terbagi menjadi 3 macam, ada antarmuka pengguna atau user interface, digunakan oleh teller bank, pegawai, atau nasabah untuk mengakses layanan bank. Yang kedua ada integrasi dengan sistem pembayaran. Nah, core banking system terhubung dengan sistem pembayaran ini, nasional dan internasional seperti SWIFT, real time, gross settlement, dan sistem pembayaran lainnya. Selanjutnya yaitu ada layanan perbankan digital, integrasi dengan aplikasi mobile banking dan internet banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada otomasi dan efisiensi, yaitu sistem yang berfokus pada otomasi berbagai proses perbankan untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa fitur otomasi dalam core banking system. Selanjutnya yaitu ada keamanan dan kepatuhan. Nah, keamanan ini disebutkan sebagai prioritas utama dalam sistem inti perbankan. Selanjutnya yaitu ada perbankan dan teknologi baru. Nah, maksud dari judulnya yaitu core banking system yang terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di pasar. Jadi kesimpulan dari cara kerja core banking tersebut adalah fondasi utama bagi operasi sebuah bank karena memfasilitasi semua transaksi perbankan yang terjadi, baik itu melalui cabang fisik, layanan digital, atau saluran lainnya dengan otomatisasi, integrasi yang baik, dan keamanan yang terjamin. Sistem inti ini memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perkenalkan, nama saya Raffi Jabir dengan NIM 2414296. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi core banking system yang ada di Indonesia. Core banking system CBS adalah sistem inti yang digunakan oleh bank untuk menjalankan operasi harian, contohnya termasuk transaksi, manajemen akun, dan produk perbankan. Di Indonesia terdapat beberapa core banking system yang banyak digunakan oleh bank-bank nasional, baik dari vendor global maupun lokal. Berikut adalah beberapa core banking system yang digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Silver Lake Axis, asal Malaysia, kategori global vendor. Bank pengguna di Indonesia yaitu Bank Sentral Asia atau BCA dan Bank Danamon. Silver Lake Axis adalah salah satu core banking system terbesar di Asia Tenggara, dikenal karena kemampuannya menangani volume transaksi sangat tinggi dengan keamanan dan kestabilan yang mumpuni. Silver Lake Axis mendukung berbagai produk perbankan mulai dari tabungan giro, deposito, kredit, hingga produk treasury. Untuk kelebihannya Silver Lake Axis adalah scalable untuk bank besar, aman, andal, cocok untuk transaksi harian bervolume tinggi, dan mendukung integrasi digital banking. Yang kedua, Temenos T24
Yang kedua ada Temenos T24 Transact, asal Swiss, kategori Global Vendor. Bank pengguna di Indonesia yaitu Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Jago, dan Bank Mayora. Temenos T24 adalah core banking modern berbasis cloud dan microservices, mendukung konsep open banking dan integrasi API, sehingga cocok untuk bank digital atau bank yang ingin modernisasi kelebihan. Kelebihannya yaitu cloud native, mendukung SaaS atau software as a service, modular, fleksibel, dan mendukung open banking API ekonomi. Yang ketiga ada TCS BI NCS, asal India, kategori global vendor. Bank pengguna di Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Niaga. TCS BNCS adalah solusi lengkap untuk retail, corporate, dan wealth banking. Cocok untuk bank yang ingin one stop, one solution. Kelebihannya yaitu modular untuk banyak produk, retail corporate, investasi, siap untuk integrasi API, dan dukungan global serta regional yang kuat. Yang keempat, ada Infosys Financially, asal India, kategori global vendor. Bank pengguna di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Mega. Financially banyak digunakan untuk bank yang ingin memperluas layanan digitalnya, mendukung branchless banking, integrasi fintech, dan mobile banking. Untuk kelebihannya yaitu komprehensif untuk berbagai jenis API, komprehensif untuk berbagai jenis perbankan, mendukung layanan dan API integration, dan cocok untuk retail mikro. Yang kelima ada Oracle FlexCube, asal Amerika Serikat, kategori global vendor. Bank pengguna di Indonesia yaitu HSBC Indonesia, Standard Chartered. FlexCube mendukung operasional global bank internasional, dirancang untuk kepatuhan standar internasional dan multi-currency, multi-country operation. Untuk kelebihannya yaitu compliance global atau AML, VACA, and Basel, high security, multi-country, cocok untuk bank asing dan koperasi. Yang keenam ada SOPRA Banking atau Amplitude, asal Prancis, kategori global vendor menengah. Bank pengguna di Indonesia yaitu beberapa BPR dan bank menengah kecil. Solusi modular yang cocok untuk bank menengah kecil yang ingin efisien dan tetap modern. Untuk kelebihannya yaitu cost efektif, modular, cocok untuk BPR dan bank komunitas. Yang ketujuh ada ERACS atau Enterprise Research and Core Banking Solution, asal Indonesia, vendor lokal, kategori lokal. Bank pengguna di Indonesia yaitu Bank BPR, Koperasi Simpan Pinjam. ERACS atau Enterprise Research and Core Banking Solution adalah CBS lokal yang dirancang khusus untuk kelebihan BPR, koperasi, dan institusi kecil yang ingin sistem berbasis teknologi namun tetap ekonomis. Untuk kelebihannya yaitu harga terjangkau, sesuai kebutuhan BPR dan koperasi, local support dan sesuai regulasi OJK. Yang kedelapan ada in-house core banking atau hybrid bank digital, asal pengembangan internal atau kombinasi bank pengguna di Indonesia yaitu BCA, full in-house, Bank Jago, Temenos and Custom, Alobank, Bank Neo Commerce, Cbank, kombinasi cloud native. Beberapa bank besar atau bank digital mengembangkan core banking sendiri atau mengombinasikan vendor global dengan mengembangkan internal. Biasanya untuk fleksibel produk digital yang cepat. Untuk kelebihannya yaitu sangat fleksibel, custom sesuai kebutuhan, mendukung inovasi digital, AG, embedded, finance, fintech. Integrasi ke ekosistem digital cepat.
Yang kesembilan, ada Mambu Tauf Machine atau Emerging CBS untuk digital banking. Asal Mambu, Jerman. Tauf Machine, Inggris. Bank pengguna di Indonesia yaitu digunakan oleh beberapa startup, bank digital, dan fintech global. Mulai dilirik oleh bank-bank digital Indonesia, CBS generasi baru berbasis cloud, microservices, and API first. Sangat cocok untuk neobank dan digital bank. Kelebihannya yaitu cloud native, AGL, fokus API, integrasi fintech cepat, mendukung inovasi produk digital. Yang ke-10 dan terakhir, ada Intellect Design Arena, Indian Origin. Bank pengguna di Indonesia yaitu mulai masuk pasar Indonesia untuk bank syariah, niche market. Kelebihannya yaitu modular, mendukung digital banking, dan tersedia modul syariah, retail, dan corporate. Nama saya Nisa Fadila dengan NIM 2414187. Di sini saya akan menuliskan tentang regulasi terkait core banking sistem di Indonesia. Oke teman-teman, yang kita ketahui ya, regulasi core banking adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur penggunaan sistem core banking di lembaga keuangan, khususnya bank. Aturan ini tuh dibuat untuk memastikan keamanan data nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun beberapa contoh regulasi core banking di Indonesia tuh kayak peraturan Bank Indonesia. Nah, itu tuh nomor 11 tahun 11 29 PBI 2009 tentang sistem penyelenggaraan teknologi informasi pada bank. Nah, regulasi ini mengatur tata cara pengamanan data dan audit teknologi informasi. Bank Indonesia melakukan audit teknologi informasi secara rutin terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan core banking system. Adapun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 itu tentang peraturan tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jadi aturan ini tuh berlaku untuk seluruh jenis sistem informasi termasuk core banking system yang mengumpulkan dan memproses data pribadi pelanggan. Terus adapun regulasi core banking itu tuh bertujuan untuk memastikan kalau keamanan data nasabah. Regulasi ini memastikan bahwa data nasabah terlindung dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan siber gitu kan. Nah, terus meningkatkan efisiensi operasional. Jadi regulasi ini tuh membantu bank untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada juga menjaga stabilitas sistem, kayak sistem keuangan gitu sih. Nah, jadi regulasi ini tuh membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank memiliki sistem yang aman dan andal secara keseluruhan. Regulasi core banking itu merupakan bagian penting dari sistem secara keseluruhan. Regulasi core banking merupakan bagian penting dari sistem perbankan modern gitu. Jadi perbankan sekarang ini loh yang modern gitu kan. Nah, regulasi ini tuh membantu bank untuk beroperasi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi terkait core banking system tuh kan CBS ya di Indonesia itu bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan dalam perbankan, melindungi data nasabah dan meningkatkan pengawasan terhadap sistem perbankan. Adapun pembahasan mengenai regulasi core banking system tuh, core banking system merupakan jantung dari sistem perbankan modern. CBS memungkinkan bank untuk mengelola operasional inti mereka, termasuk pengelolaan data nasabah, transaksi keuangan, manajemen risiko, dan pelaporan. Jadi seiring dengan akun nasabah, transaksi keuangan itu tuh regulasi itu mengatur penggunaannya menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan data itu gitu kan, kayak data si nasabah itu kan. Nah, jadi menjaga keamanan data nasabah gitu,
efisiensi operasionalnya, dan stabilitas sistem keuangannya. Jadi ada tuh beberapa poin penting tuh mengenai CBS gitu kan. Terus juga yang harus kita tahu tuh kan ada yang di regulasi di Bank Indonesia kan. Itu kan tadi peraturan itu kan tanggal 11 29 PB 2009 kan, itu kan tentang penggunaan teknologi informasi pada bank gitu kan. Terus ada juga tentang regulasi perlindungan data pribadi, itu kan tadi peraturannya tuh tahun 2016 kan. Nah, ada sih yang lainnya tuh kayak standar open banking dan API. Jadi regulasi ini tuh memastikan bahwa si data nasabah tuh terlindungi dari akses yang tidak sah dan ancaman kayak keamanan siber di sosial medianya gitu kan. Jadi meningkatkan efisiensi operasional. Jadi regulasi ini tuh membantu bank untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional, menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini tuh membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank ini tuh memiliki sistem yang aman dan andal. Ya, intinya tuh kayak sistemnya tuh aman gitu kan. Jadi aman buat data nasabah tuh di situ kan. Nah, jadi kesimpulan dari regulasi CBS-nya itu bagian penting dari sistem perbankan modern. Regulasi ini tuh membantu bank untuk beroperasi dengan aman, efisien, itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi, kan teknologi sekarang tuh canggih-canggih bukan? Nah, maju gitu kan teknologinya gitu. Jadi CBS ini tuh, regulasi CBS tuh akan terus berkembang untuk mengikuti perubahan dan tantangan baru di dunia perbankan. Itu teman-teman. Jadi informasi yang di atas tuh yang tadi saya jelasin ya, itu dasarnya pada hasil penelitian juga sih. Terus kayak emang udah relate banget. Oke, perkenalkan nama saya Dinda Sila Pramesti. Perkenalkan nama saya Dinda Sila Pramesti dengan NIM 2414200070. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua materi tentang core banking system. Core banking system ini adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan bank untuk mengelola transaksi keuangan, data nasabah, dan layanan perbankan secara real time melalui satu platform pusat. Sistem ini dirancang buat ningkatin efisiensi operasional bank dan memberikan pengalaman perbankan yang lebih cepat, aman, dan fleksibel bagi nasabah. Lalu CBS ini juga sangat luas, mulai dari efisiensi operasional hingga peningkatan kepuasan pelanggan. Karena dengan CBS ini juga bank itu bisa mengurangi kebutuhan akan pemrosesan manual, mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu platform. Jadi kayak bisa juga meningkatkan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan juga. Terus CBS ini juga bisa memungkinkan menyediakan layanan 24/7 termasuk mobile banking dan internet banking juga kan, yang sangat penting dalam era digital saat ini. Lalu ada juga di CBS ini melibatkan teknologi berbasis cloud atau server pusat yang memungkinkan berbagai cabang dan layanan perbankan itu terhubung dalam satu jaringan. Jadi sistem ini itu menggunakan database terpusat yang menyimpan data nasabah dan transaksinya. Jadi setiap perubahan atau transaksi yang dilakukan itu oleh nasabah dimanapun akan segera tercatat dan diperbarui secara real time gitu. Jadi CBS juga bisa mendukung otomatisasi berbagai proses perbankan seperti transfer dana, manajemen rekening, hingga pelaporan keuangan juga bisa. Dari sisi regulasi, penggunaan core banking system di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas
Jasa Keuangan atau bisa disingkat OJK dan Bank Indonesia atau bisa disingkat BI. Jadi regulasi ini itu mencakup standar keamanan data perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang AML dan pencegahan pendanaan terorisme. Bank-bank Indonesia ini juga wajib memastikan bahwa sistem CBS mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator, termasuk persyaratan terkait enkripsi data, pencapaian sistem serta audit berkala untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem. Jadi di Indonesia ini juga terdapat beberapa core banking system yang digunakan oleh berbagai bank, baik yang dikembangkan secara mandiri maupun berasal dari vendor internasional. Beberapa di antaranya itu ada Financial atau disebut Infosys, lalu Flashcorp atau disebut Oracle, lalu T24 atau disebut Temenos, lalu Silver Lake, Axis, dan BANCS atau Tata Konsultansi Service. Lalu selain itu, beberapa bank besar di Indonesia juga mengembangkan sistem CBS mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan menjaga keunggulan kompetitif dalam layanan perbankan digital. Jadi secara keseluruhan, core banking system ini merupakan elemen krusial dalam industri perbankan modern, terutama di era digital yang semakin menuntut layanan perbankan yang cepat, aman, dan fleksibel. Implementasi CBS ini yang efektif tidak hanya membantu bank dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan perbankan.